Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Fendi Sumarna. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam KPI 3B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit hubungan interpersonal di masa kini yang diperlukan masa saat ini. Sebelum kita membahas tentang hubungan interpersonal yang dibutuhkan di masa saat ini, kita akan terlebih dahulu membahas apa sih itu hubungan interpersonal antar pribadi. Mari kita simak perkataan berikut. Hubungan interpersonal dalam komunikasi antar pribadi. Definisi yang dikemukakan oleh Person dan kawan-kawan mengandung makna yang sangat luas. Dalam artian, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal tidak hanya merujuk pada terjadinya interaksi antara dua orang yang saling mengenal, tetapi bisa juga interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang asing, seperti misalnya interaksi antar pembeli dan penjual. Sebagaimana konteks komunikasi lainnya, komunikasi antar pribadi atau interpersonal memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi komunikasi antar pribadi adalah pengembangan hubungan interpersonal. Yang dimaksud dengan hubungan interpersonal adalah asosiasi antara dua orang minimal yang bergantung satu sama lain, yang menggunakan beberapa pola interaksi secara konsisten dan yang berinteraksi untuk jangka waktu tertentu. Person dan kawan-kawan 2009. Dalam pengertian di atas, hubungan interpersonal dapat berkembang di antara individu yang bekerja sama di dalam sebuah organisasi, orang-orang yang bekerja sama dalam sebuah tim, hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti pernikahan, hubungan dengan anggota keluarga, hubungan antara anak dan orang tua, dan hubungan antara teman-teman. Hubungan interpersonal juga dapat terjadi di dalam sebuah kelompok seperti hubungan antara guru dan murid dan lain sebagainya. Jika kita merujuk kepada zaman sekarang, hubungan interpersonal di teman-teman yang pada masa saat ini yang kita perlukan adalah hubungan interpersonal yang sangat baik. Karena di zaman yang sekarang, di zaman serba era digitalisasi dengan sebuah media di mana-mana menghasilkan hubungan interpersonal antara teman dengan bahasa-bahasa yang toksik atau bahasa-bahasa yang kurang enak didengar. Tapi di kalangan circle-circle tertentu, masalah-masalah seperti ini sudah biasa, sudah wajar. Apakah ini bisa menghasilkan dengan perkataan yang toksis atau komunikasi yang toksis atau saling antar pribadi dengan perkataan-perkataan yang kasar bisa menghasilkan sebuah komunikasi yang baik atau bisa menghasilkan interpersonal yang baik? Nah, makanya bertentu. Makanya kita perlu bahas masalah saat ini. Di zaman saat ini kita bisa lihat temukan anak-anak SD, anak SMP, anak-anak SMP itu seperti perkataan anjir, perkataan lain yang sebagainya, bahkan perkataan binatang itu sudah biasa kita dengar, karena mereka dari awal melihat, kemudian mendengar, kemudian mencontoh, dan terjadilah antara kedua mereka, antara hubungan interpersonal dengan perkataan-perkataan yang sangat kurang baik. Berbeda dengan zaman dulu, mungkin kita bisa lihat kilas balik ke zaman 90 ke bawah, perkataan-perkataan seperti itu tidak ada. Berbeda di zaman saat ini, apakah bisa menghasilkan hubungan interpersonal yang sangat baik ketika percakapan mereka perkataan-perkataan toksis? Nah, perlu kita dalami dan perlu kita gali lagi. Terkadang di beberapa tempat, di beberapa kasus, dengan hubungan interpersonal dengan perkataan-perkataan toksis, bahkan hubungan suami dan istri dengan perkataan-perkataan toksis itu supaya bisa menghasilkan komunikasi yang baik di zaman sekarang, tentunya berbeda di zaman yang dahulu. Makanya kembali lagi bahwasanya hubungan interpersonal itu menurut saya pribadi adalah, jika kita ingin menghasilkan hubungan interpersonal yang baik dan yang bijak, itu tergantung lawan bicara kita seperti apa. Kita lihat dulu kita circle-nya di mana dan berbicara dengan siapa. Karena ada beberapa orang mereka ketika kita bahas dengan bahasa-bahasa yang toksis, bahasa-bahasa yang kurang relevan untuk didengar, itu menganggapnya biasa dan itu menganggapnya sebagai bahasa keakraban atau bahasa yang enak didengar, bahasa persatuan. Sedangkan di beberapa orang tertentu, bahasa-bahasa seperti itu seperti bahasa-bahasa mengejek, seperti bahasa-bahasa yang kurang baik untuk didengar. Makanya yang diperlukan hubungan interpersonal di saat zaman saat